kalau sudah latihan meditasi seperti itu, yang vipassana begitu, hasilnya apa? Nah ini, kita sekarang akan bicarakan ada 16 hasil dari vipassana, atau sering disebut vipassana nyana, pengetahuan dari vipassana. Nyana di sini pengetahuan yang tinggi, bukan pengetahuan biasa, ya, tapi pengetahuan yang spiritual, ya, pengetahuan spiritual. Nah, jadi di sini saya sudah, mungkin sudah ada ya Bapak Ibu Saudara, sudah ada fotokopiannya. Jadi ini nanti kita akan menggunakan ya lembaran ini untuk menjelaskan apa saja yang dihasilkan kalau kita bermeditasi vipassana. Ya, vipassana ya. Jadi di dalam meditasi vipassana itu ya ini ada 16 nyana, hasil daripada kita berlatih meditasi. Tentu ini berurutan dari nomor 1, 2, 3 sampai 16. Berurutan ya. Jadi tidak bisa lompat ya, urut-urutan. Meskipun kadang-kadang bisa saja berlangsung dengan cepat. Ya, misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, tapi ya itu dilalui dulu 1, 2, 3 baru 4. Kemudian selanjutnya 5, 6, 7, mandek terus kembali pada ya karma kita masing-masing yang memang beda-beda. Kemudian ada hal lagi yang perlu saya jelaskan. Ini adalah pengalaman ya Bapak Ibu, pengalaman. 16 macam pengalaman. Jadi ini sebenarnya secara garis besar, tidak bisa rinci, tidak bisa detail, karena masing-masing orang pengalamannya beda-beda tentu saja. Ya, dan yang namanya pengalaman ini adalah pengalaman batin, pengalaman spiritual. Ya, jadi yang tahu persis itu adalah yang mengalami. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti saya mendengarkan penjelasan saya, bisa jadi saya belum jelas ya Bante. Ya enggak apa-apa. Ya nanti tunggu Bapak Ibu menjadi bisa mengalami. Kalau sudah mengalami baru jelas. Kalau belum mengalami memang belum jelas. Karena ini pengalaman spiritual, pengalaman batin. Bukan pengalaman sehari-hari itu, bukan. Tapi pengalaman ini pengalaman batin. Ya, jadi paling-paling ini hanya menjelaskan ya, yang bisa dijelaskan saja. Tapi kalau mau jelasnya silahkan dialami sendiri. Ini sama saja saya disuruh menjelaskan manisnya gula, Bapak Ibu. Saya hanya bisa menjelaskan apa? Gula itu tidak kecut, tidak asin, tidak pedas, tidak sepet. Terus gimana Bante? Pakai gula, ambil masukkan sini ya, rasakan. Oh, ini manis. Ya itulah manis. Tapi saya nggak bisa menjelaskan manis. Karena apa? Ya, rasakan sendiri. Saya paling hanya bisa ngomong tidak kecut, tidak asin, tidak sepet. Ya tidak. Tapi manis seperti apa? Yo ambil gula, masukkan ke lidah. Jangan masukkan telinga loh yo, ora iso. Masukkan lidah. Atau saya menjelaskan asinnya garam. Tidak bisa. Saudara harus ambil garam, lalu masukkan dalam lidah saudara. Oh ini asin seperti ini. Nah itulah asin. Tapi saudara jelaskan setelah saudara masukkan garam ke lidah, lalu saudara gimana asin? Ya kayak gini, ya memang kayak gini. Jadi saudara ya kalau ada orang mau kepingin asin kayak apa ya kasih aja garam supaya ngerasakan sendiri. Karena tidak bisa kita menjelaskan pada orang lain asinnya garam. Paling kita menjelaskan asinnya garam itu apa? Yus pokoknya ora kecut, ora pedes, ora manis, ora. Terus sing kaya apa? Ya dirasake dhewe. Ya ini saya perlu sampaikan ini supaya nanti kalau pas saya ini menjelaskan ini satu persatu jangan loh iki piye Bante, iki piye ya kepaksa saya harus jelaskan itu lebih dulu supaya tidak di tengah-tengah saya ngomong.
Ya, karena pengalaman spiritual itu harus dialami, saudara. Alami sendiri, tidak bisa dibicarakan. Kita bicarakan hanya pendekatan saja, ya kira-kira, ya, seperti itu. Tapi lengkapnya, detailnya seperti apa. Nah, ini nanti pengetahuan-pengetahuan itu ya saudara. Yang awal mungkin saudara bisa paham, nanti belakang-belakang saudara mulai ngelieng. Karena sudah saya suruh ngerasakan manisnya gula. Sama seperti saya jelaskan mana, suruh saudara untuk ngerasakan manisnya gula, jadi diambilkan gula lalu suruh ngerasakan sendiri. Ya. Nah, jadi karena ini lembarannya lumayan banyak. Tadi saya sudah ngomong sama Mas Eko. Minta tolong Mas Eko yang baca, saya yang jelaskan. Kalau saya sambil baca sambil jelaskan, lah ya saudara, kasihanilah saya. Kasihanilah Bapak kami. Ini saya, ini Bapak kami. Kasihanilah Bapak kami di surga. Namanya, silakan Mas Eko dibaca ya. 16 macam nyana. Nyana berarti pengetahuan. Apabila orang tekun melaksanakan vipassana bhavana, maka akan berkembanglah nyana di dalam dirinya. Nyana itu ada 16 macam, yaitu 1. Nama rupa pariceda nyana, ialah pengetahuan mengenai perbedaan nama atau batin dan rupa atau materi. 2. Pacaya parigaha nyana, ialah pengetahuan mengenai hubungan sebab dan akibat dari nama dan rupa. 3. Samasana nyana, ialah pengetahuan yang menunjukkan nama dan rupa sebagai tilakhana 3 corak umum, yaitu anicca, ketidakkekalan, dukkha, derita, dan anatta, tanpa aku. 4. Udaya baya nyana, ialah pengetahuan mengenai timbul dan lenyapnya nama dan rupa. 5. Bangga nyana, ialah pengetahuan mengenai peleburan atau pelenyapan nama dan rupa. 6. Bhaya nyana, ialah pengetahuan mengenai ketakutan yang berkenaan dengan sifat nama dan rupa. 7. Adinawa nyana, ialah pengetahuan mengenai kesedihan yang berkenaan dengan sifat nama dan rupa. 8. Nibbida nyana, ialah pengetahuan mengenai keengganan yang berkenaan dengan sifat nama dan rupa. 9. Muncitu kangyata nyana, ialah pengetahuan mengenai keinginan untuk mencapai kebebasan. 10. Patisangka nyana, ialah pengetahuan mengenai penglihatan akan jalan yang menuju kebebasan yang menimbulkan keputusan untuk berlatih terus dengan semangat. 11. Sangka rupeka nyana, ialah pengetahuan mengenai keseimbangan tentang semua bentuk-bentuk kehidupan. 12. Anuloma nyana, ialah pengetahuan mengenai penyesuaian diri dengan Arya Saja, 4 kebenaran mulia, kesunyataan mulia, sebagai persiapan untuk memasuki magga atau jalan, mencapai pala atau hasil dari magga itu, dan mendekati nirwana dengan melalui anicca, dukkha, dan anatta. 13. Gotrabu nyana, ialah pengetahuan mengenai pemotongan atau pemutusan keadaan duniawi dan nirwana sebagai objek dari pikiran. 14. Magga nyana, ialah pengetahuan mengenai penembusan terhadap magga, di mana kilesa atau kekotoran batin telah dilenyapkan. 15.
pala nyana ialah pengetahuan mengenai pembabaran pala yang merupakan hasil dari penembusan terhadap maga dan nirwana sebagai objek batinnya. 16. Pacawekkhana nyana ialah pengetahuan mengenai peninjauan terhadap sisa-sisa kilesa atau kekotoran batin yang masih ada. Ya, sampai situ dulu. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini ada 16 ya, nyana. Jelas sekali ya, di sini nyana-nyana ini sangat berkaitan, sangat terkait dengan objek meditasi vipassana, yaitu nama dan rupa, jasmani dan batin kita. Ini nanti dijelaskan satu persatu ya, tapi saya akan kasih tahu pada Bapak Ibu. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini sebenarnya nyana-nyana yang sering disebut sebagai logia. Duniawi, ya duniawi. Jadi ini masih duniawi. Nanti berubahnya menjadi lokutara itu di Kotrabu nomor 13. 13 ini sudah masuk kepada yang namanya pintu menuju kepada Nibbana. Itu Kotrabu. Yang itu ya maksudnya menuju jalan-jalan kesucian. Jadi setelah Kotrabu lalu ada Magga. Ya, Magga ini nanti bisa yang pertama Sotapati dulu tentu. Tingkat kesucian pertama Sotapati Magga. Lalu palanya Sotapati pala. Dan nanti setelah mencapai Sotapati Magga dan Sotapati pala, tingkat kesucian pertama ya, Sotapati Magga, Sotapati pala itu, lalu ada Pacawekkhana nomor 16. Kita bisa menganalisis, bisa ngecek masih ada kotoran batin sisa enggak. Nah, kalau ada, lalu kita mulai lagi dari awal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, 14-nya baru masuk yang tingkat kesucian kedua. Sagadagami Magga. Tingkat kesucian kedua dan tingkat kesucian kemudian Sagadagami pala. Magga itu jalan, pala itu hasil. Ya, jadi Magga itu yang mengawali pencapaian kesucian yang pala. Sebenarnya itu beda dikit, ya, bedanya dikit Magga pala. Sagadagami Magga, Sagadagami pala. Kemudian nanti nomor 16 kita cek lagi, oh masih ada kotoran batin kilesa masih ada. Latihan lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-nya baru nanti berubah menjadi Anagami Magga, Anagami pala. Kemudian Pacawekkhana ngecek lagi, masih ada sisa? Latihan lagi. Mulai dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 12, 13, lalu 14-nya baru Arahata Magga, Arahata pala. Cek kesehatan, cek kilesa lagi Pacawekkhana. Tidak ada kotoran batin tersisa. Kilesa sudah habis, selesai dia sebagai arahat. Pada waktu sampai ke 16 pengecekan itu kan tidak ada atau adanya kotoran batin. Ya. Kalau seandainya masih ada, Ya. dia kembali ke 1. Dia akan berlatih lagi kembali Ya. ke nomor 1 terus. Terus sampai ke Dia yang naik lagi. Sagadagami tadi pada waktu di mana? Atau sampai semuanya sampai 15? Iya, dia akan melatih diri lagi terus. Ya. Tapi dalam kondisi sebagai Sotapati toh. Oh. Dia sudah sebagai Sotapati, itu akan dibeser objeknya tetap nama rupa sampai kepada 13. Ini kan sebenarnya nomor 1 sampai nomor 12 itu kan untuk menghilangkan kilesa, kotoran batin. Kotoran batinnya itu menjadi berkurang, hilang, lalu naik jadi Sagadagami. Sagadagami itu diperoleh pada waktu dia Magga. kembali Magga ya? Iya, Magga pala. Kemudian nanti
Pacawekananya itu sebagai sakadagami dia lihat, oh masih ada kilesa, masih ada kotoran batin. Nah, dia mulai lagi latihan lagi nomor 1, 2, 3, 4 itu menghilangkan kotoran batin sisanya itu. Sampai ke maga Sisanya pala lalu maganya lagi arahat tamaga arahata pala, sudah tidak ada sisa. Jadi ini sebenarnya 1 sampai 12 itu membersihkan kotoran, membersihkan kilesa, kotoran batin. Begitu. Hasilnya itu di nomor 14 dan 15 ini. Itu sebabnya ada level-level sotapati dan sebagainya itu. Iya, karena itu adanya kan kotoran latihan. batinnya sedikit demi sedikit dihilangkan. Meskipun kadang-kadang ada orang yang punya karma baik toh, bisa langsung jedet sakadagami, tidak usah lewat sotapati. Berarti itu kotoran batinnya dari nomor 1 sampai 12 itu banyak yang dia sudah bersihkan. Banyak sekali langsung sakadagami. Langsung sakadagami. Bisa. Atau langsung anagami. Bisa, arahata juga bisa. Langsung arahat. Iya. Cuma Kalau dari nomor 1 sampai nomor 12-nya itu kotoran batinnya sudah bersih total, dia bisa mencapai arahata maga, arahata pala. tanpa mengalami 1, 2, 3 ya Bante ya. Tanpa mengalami sotapana. Iya, iya kan? Tanpa ya. Iya, enggak usah. Nah yang Buddha Gotama itu langsung, Iya. jadi tanpa sotapana dan Enggak. sebagainya. Langsung dia Dia mencapai. mencapai kebudaan. Ya. Jadi bukan ini, bukan ini ya. bukan Jadi langsung kebudaan. Beliau itu sampai ke 16 dan tidak perlu Enggak. latihan lagi. Enggak, Itu enggak, apa enggak. berarti? Dia asawakaya nyana, enggak pakai ini. Oh, enggak pakai ini. Enggak pakai ini. Asawakaya nyana itu salah satu kemampuan batin ya. Beliau meditasi. Jadi kan ada 6 abinya, 6 kemampuan batin luar biasa. Nah, salah satunya itu asawa kaya nyana. Beliau menggunakan ini, menghabiskan Kotoran kilesanya batinnya. itu lewat ini, asawa kaya nyana. Jadi ada, ya beliau memang spesial lah, beliau seorang Buddha. Tapi sebelum dia mencapai kebudayaan, Bante. Enggak bisa dong. Sebelum mencapai kebudaannya enggak bisa mencapai kesucian. Bodhisattva. Maksud saya bisa ya jalannya menuju ke sana. Kalau ini kan dijelaskan sampai 16. Enggak bisa. Ini kan beliau sendiri khusus, ini lain lagi. Ini jalan Jadi, arahat. Ceritanya sesudah mencapai kebudayaan, lalu the Buddha itu menerangkan ini gitu, bukan? Ini jalan Ini arahat. ajarannya Ya, sang Buddha. ajaran beliau. Ajaran beliau ini buat orang-orang yang mungkin ya bukan Buddha. Bukan sama sang Buddha. Iya, bukan sama Sang Buddha. Kalau untuk sama Sang Buddha itu jalannya jalan paramita. Nah, ini lain lagi. Bodhisattva. Jalan bodhisattva. Makanya nanti ada arahata, jalan arahat, ada jalan bodhisattva. Nah, beliau itu khusus lewat jalan bodhisattva. Jalan bodhisattva itu jalan altruis, pengorbanan. Bodhisattva itu pengorbanan. Itu lain lagi ceritanya. Ini jalan arahat yang saya jelaskan. Jadi kita ini diajari Jalan arahat. jalan arahat ya. Iya. Kalau mengikuti jalan bodhisattva bisa. Bisa. Ya harus ngikutin yang model beliau sebagai bodhisattva. Yang pasti ada 10 parami, dasa parami. Dan selalu lakukan itu. Kalau 10 parami itu tidak bisa digunakan untuk membersihkan kilesa Bante. Udah bisa. Bisa kan? Bisa. Jadi tanpa ini, kalau saya bilangnya, orang sah ngikuti ini, kita ngadakan arah ke parami aja, Ya bisa juga. hasilnya gimana sebagai? Ya tapi siap-siap berkalpa-kalpa. Ya bodhisattva. Dan dia harus bertekad sebagai bodhisattva di hadapan sama Sang Buddha dan berkalpa-kalpa minimal 100.000 kalpa arahat. Tapi maksud Itu saya, beliau melihatnya itu lama. Jalan bodhisattva itu lama. maksud saya Lama. kalau kita ngerti parami yang 10 itu, kan gitu ya Bante ya. Kan itu kan teori ya. Ya iya. Nah, kalau kita menjalankan,
Iya, terus? Terus hasilnya dengan kalau kita jalankan ini, itu arahnya apakah tidak saling sebenarnya membantu gitu Bante? Karena kita mempraktekkan sila Ya samadhi, bisa. itu kan jelas-jelas Ya bisa. secara keseharian kan amat sangat bermanfaat Bante. Paraminya itu jadi karma baik untuk ini. Jadi itu penopang ini bisa Ya, dikatakan. menopang ini, karma baik. Parami itu berat loh. Bukan hanya berdana itu dana parami. Enggak begitu. Tapi kita kan bisa sedikit demi sedikit level rendah, itu kan bisa Dana lebih. parami itu pengorbanan. Jadi justru parami itu betul-betul meniadakan aku. Aku ini dihilangkan, meniadakan aku. Itu pengorbanannya meniadakan keakuan. Jadi kalau yang bukan parami itu masih ada aku. Kalau kita ini kan levelnya kan Kita paling tidak ini mari masih level. berdana. Itu kan bukan parami Ini lari, gitu maksudnya. bukan parami. Tapi Itu masih poin- ada aku. Ya, tapi Karma itu adalah, baik itu hanya karma. Perbuatan jasa, berbuat baik, punya, berbuat baik. Dan menurut Sang Buddha ini jauh lebih cepat ketimbang bodhisattva. Mau berapa lama? 100.000 kalpa itu lama sekali. Lama sekali. Kalau ini bisa 7 hari itu ya Bang? Iya bisa, ini lebih cepat. 7 hari. Kalau orangnya semua. Tentu lah, tapi harus didukung sama karma baik. Karma baiknya harus mendukung juga. Karma baiknya harus mendukung. Ya. Sekarang kalau itu sudah jelas, sekarang saya masuk satu persatu. Ya. Silakan Mas Eko. Itu nomor 1 dulu ya. 16 macam nyana tersebut di atas diuraikan agar terperinci seperti di bawah ini. 1. Nama rupa pariceda nyana. Dengan memiliki nyana ini, seseorang dapat membedakan nama dari rupa dan rupa dari nama. Umpamanya, dalam melaksanakan vipassana bawana, naik dan turunnya rongga perut ketika bernapas adalah rupa. Sedangkan pikiran yang mengetahui proses itu adalah nama. Gerakan kaki setelah berjalan adalah rupa. Sedangkan kesadaran terhadap hal itu adalah nama. Mengenai membedakan nama dan rupa yang berkenaan dengan panca indera dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Dalam melihat bentuk atau warna itu adalah rupa dan kesadaran terhadap hal itu adalah nama. B. Dalam mendengar bunyi itu adalah rupa dan kesadaran itu adalah nama. C. Dalam mencium bau itu adalah rupa dan kesadaran terhadap hal itu adalah nama. D. Dalam mencicipi sesuatu, rasa itu adalah rupa dan kesadaran terhadap hal itu adalah nama. E. Dalam menyentuh suatu benda yang dingin, panas, keras, atau lunak, benda itu adalah rupa dan kesadaran terhadap hal itu adalah nama. Jadi, kesimpulannya ialah bahwa seluruh badan ini adalah rupa dan pikiran adalah nama. Yang ada hanya rupa dan nama. Tak ada sesuatu yang disebut makhluk, tak ada pribadi, aku, dia, dan yang lain-lainnya. Ya, bagus. Itu pertama kali kita meditasi vipassana akan mendapat pengetahuan itu. Jadi ketika kita bermeditasi vipassana itu, ya, kita nanti menjadi tahu, sadar bahwa oh ini jasmani, oh ini batin. Ya, bisa membedakan mana jasmani, mana batin. Dan akhirnya juga nanti kita tahu yang tahu apa? Ternyata hanya jasmani dan batin saja. Ya, tidak ada yang disebut sebagai makhluk, tidak ada pribadi, aku, dia dan lain-lainnya. Tidak ada. Semua hanya jasmani dan batin. Maksudnya semua itu hanya proses jasmani, pergerakan jasmani dan proses dari batin kita.
Ada yang tanya? Ini sebenarnya masih mudah, karena apa? Karena ya objeknya ya memang napas misalnya masuk, keluar, masuk, keluar. Napas itu jasmani. Kesadaran yang tahu kalau napas ini masuk, napas, oh ini batin. Jadi jasmani, batin, jasmani, batin. Jalan kaki, ya ini kaki yang naik, turun, ini badan jasmani. Yang menyadari, naik, turun, ini namanya batin. Jadi jasmani dan batin. Yang ada nanti makin lama kalau kita meditasi, ternyata yang ada hanya jasmani dan batin. Tidak ada yang lainnya. Hanya itu, hanya jasmani dan batin. Jadi namanya saya, namanya aku, tidak ada sebenarnya. Karena hanya itu. Misalnya saja napas yang masuk keluar dan kesadaran terhadap napas. Hanya itu saja yang ada. Jadi tidak ada akunya di mana ya? Tidak ada. Ego itu di mana ya? Tidak ada. Yang adanya kesadaran masuk keluarnya napas dengan napas yang masuk dan keluar. Ego tidak ada. Aku tidak ada. Ini bertanya Bante. Ya. Mohon diterangkan mengenai pengertian batin itu. Batin di sini kan kesadaran itu, yang tahu, gitu, yang mengetahui apa gerakan itu, yang tahu gerakan itu. Jadi yang tahu apa napas masuk keluar, yang tahu itu namanya kesadaran. Itu batin. Bukan pikiran Bante itu. Bahasa Indonesia itu ada istilah pikiran, istilah batin, ya yang penting pengertiannya Pak. Yang penting pengertiannya. Kalau enggak nanti kita bingung dengan Ya. istilah-istilah itu. Bante, yang ini pertanyaan ini sebenarnya saya pernah ngalami dan saya baru ngerti ngehnya itu waktu baca bahasa Inggrisnya, yaitu mind and matter. Jadi matter, materi. Inilah fisik, jasmani, dan yang namanya batin, rohani dan sebagainya itu ternyata mind. Jadi ya benar itu pikiran. Dulunya saya tidak pernah ngerti, kita ngerti ngomong batin atau jasmani dan rohani, tapi nggak pernah ngerti sakjane apa sampai itu mind and matter. Jadi batin ya pikiran itu. Bisa aja. Begitu ya Bante. Cuman seperti kata Bante tadi, yang namanya pikiran itu terdiri dari winyana, Ya, sanya, ada udana, empat dan macam. samara. Ada 4 macam. Tapi yang di sini yang dimaksud adalah kesadarannya itu. Yang menyadari itu. Yang mengetahui. Ya, seperti di sini kasih contoh itu, bentuk warna, bunyi-bunyian, bau-bauan, apa benda dingin, panas, keras, yang tahu mengenai itu yang namanya ya di sini mau disebut apa sebagai nama. Di sini kelihatannya dia memang istilah batin, pikiran, jadi pakai istilah nama dan rupa gitu saja. Akhirnya pakai istilah itu pakai. Nah, rupa itu wujud, rupa materi. Nama itu ya yang tidak berwujud. Yang dibalik begitu akhirnya. Masih menyambung ini Ton. Ini karena baru mulai ya Bante ya, baru tahap awal ya, nyana dalam nyana ini tadi terkait dengan kadang-kadang memang tadi seperti dikatakan Bu Lani tadi ya Bante ya, itu pikiran itu memang kalau nanti kita lihat lagi batin secara keseluruhan, jadi nanti mungkin kabur gitu Bante, mungkin yang dimaksud batin saja, sehingga tidak ada di situ, tidak ada unsur wedana, nyana dan sankara. Jadi pada saat kita memperhatikan batin dan jasmani, itu supaya tidak bercampur aduk yang namanya batin 4 tadi, kalau diperinci seperti itu, bahasa yang lain juga ada
ada yang mengatakan itu cita, kan begitu ya Pak ya. Ya ada ya oh itu cetasika dan seterusnya itu. Nah ini mungkin yang paling memudahkan saya sependapat dengan batin saja Pak. Kalau nanti diterjemahkan pikiran, tapi khusus untuk ini loh Pak. Tapi nanti kalau sudah kan perkembangan pada saat kita wipasana itu nanti objek batin itu kan sebenarnya macam-macam Pak Bante. Ada wedana juga nanti kan ke sana keluar. Nah, tapi pada saat memperhatikan nafas atau jalan kaki tadi atau melihat bentuk tadi itu mungkin betul cocok menggunakan itu si pengetahu mungkin gitu Bante. Ya yang tahu itu. Ya, yang tahu. Yang menyadari, yang tahu itu. Ya. Makanya lebih tepatnya ya kembali pada nama dan rupa. Iya, jadi kalau kita memperinci, oh itu pikiran nanti debat nggak selesai-selesai. Nanti susah. Iya Pak De? Ya. Ya, begitu mungkin. Istilah. Ya ini saya hanya istilahnya mungkin pemahaman saya ini nanti jangan sampai salah tadi loh Pak De kan. Karena mungkin tidak Yang punya tahu, ya, yang mengetahui sebagai Itu nanti subjek nama. lah istilahnya. Makasih. Subjeknya. Iya. Ya, kalau ini yang pertama bisa membedakan, bisa tahu mana nama, mana rupa. Jadi antara nama dan rupa itu jelas bedanya. Yang nama mana, yang rupa mana. Dan hanya dua, sebenarnya hanya dua macam itu, nama dan rupa. Tidak ada yang lain yang ada dalam kehidupan kita itu tidak ada. Hanya dua itu aja, nama dan rupa. Ya. Kemudian yang kedua sekarang. 2. Pacaya parigaha nyana. Dalam beberapa hal, rupa merupakan sebab dan nama merupakan akibat. Jadi, kalau rongga perut naik, maka kesadaran akan mengikutinya. Namun, dalam hal lain, nama merupakan sebab dan rupa merupakan akibat. Jadi, kalau pikiran bergerak, maka gerak jasmani akan mengikutinya. Sedangkan keinginan duduk merupakan sebab dan duduk adalah akibatnya. Rongga perut mungkin naik tetapi tidak ada turun. Rongga perut mungkin turun dengan keras dan tinggal diam dalam keadaan itu. Naik turunnya rongga perut hilang, tetapi kalau dirasakan dengan tangan proses itu masih ada. Sewaktu-waktu ada perasaan yang sangat tertekan dan kadang-kadang agak kurang atau merasa diri tidak berhasil. Sering diganggu oleh pemandangan atau khayalan seperti binatang liar, gunung-gunung, dan lain-lain. Naik turunnya perut dan bekerjanya proses kesadaran itu berlangsung dengan teratur. Kadang-kadang orang dapat terkejut, bergoyang ke muka atau ke belakang. Akhirnya orang dapat merasakan bahwa kehidupan yang lampau, yang sekarang, dan yang akan datang hanya terbentuk dari rangkaian sebab dan akibat, hanya terdiri atas nama dan rupa. Nah, ini yang kedua ini, ya saudara, di sini antara nama dan rupa itu ada hubungan. Ada hubungan. Jadi nama dan rupa itu tidak berdiri sendiri ternyata. Mereka berkaitan satu sama lain. Nama bisa jadi sebab, jadi rupa, akibatnya. Atau rupa jadi sebab, namanya jadi akibatnya. Jadi ini bisa jadi sebab dan akibat. Sebenarnya di sini nanti ya contohnya itu jelas. Misalnya saja napas masuk keluar, itu yang menyebabkan kita sadar, kita tahu ada napas masuk keluar. Tapi ada juga nanti yang kita mau napas itu masuk keluar, lalu napasnya masuk dan keluar. Gitu. Jadi ada yang diawali dari jasmani, ada yang diawali dari batin, ya diawali dari nama atau diawali dari rupa, begitu. Dan itu menjadikan ya berikutnya itu ada saling sebab akibat yang akan terjadi. Nah, pengetahuan ini akan menyebabkan kita akan tahu yang namanya sebab akibat. Ya, hukum sebab akibat daripada nama dan rupa ini. Nah, itu menjadi jelas sebab akibat ini. Sehingga di situ disebutkan
ya kita juga nanti bisa tahu ternyata kehidupan ini bukan cuma sekarang aja, ada yang lampau dan yang akan datang, dan itu merupakan sebab dan akibat. Kaitannya sebab akibat itu semua terjadi. Ya. 3. Sama sana nyana. Dengan memiliki nyana ini, seseorang dapat merasakan nama dan rupa melalui panca indera sebagai tilakhana, 3 corak umum, yaitu anicca, ketidakkekalan, dukkha, derita, dan anatta, tanpa aku. Gerak naiknya perut dan gerak turunnya perut ada 3 bagian, yaitu upada, terjadi, titi, berlangsung, dan bangga, lenyap. Naik turunnya perut dapat lenyap sebentar atau dalam waktu yang lama. Pernafasan dapat berlangsung cepat, pelan, halus, atau tertahan. Timbul perasaan tertekan yang hanya dapat lenyap setelah disadari beberapa kali dengan perlahan-lahan. Pikiran menjadi kacau yang memperlihatkan adanya kesadaran terhadap tilakhana itu. Sebenarnya ini awal, ya, belum jelas banget. Ini awal daripada munculnya yang namanya ketidakkekalan. Itu sebenarnya awal dulu. Jadi di sini ya, kalau kita meditasinya misalnya memperhatikan napas, itu awal masuk, pertengahan, keluar. Awal masuk, pertengahan, keluar. Itu akan terjadi. Dan otomatis orang akan tahu, oh ini ada awal, tengah, keluar, habis. Mulai, ya mula-mula, pertengahan, dan akhir. Nah itu akan terjadi seperti itu, sehingga orang akan sadar, tahu ternyata ini tidak kekal, tidak ada yang kekal. Semuanya berlangsung, berubah, semuanya berproses. Tidak ada yang tetap, tidak ada yang bertahan, tidak ada, semuanya berproses. Nah, itu nanti akan diketahui di sini di sama sana nyana. Jadi mengetahuinya seperti itu dulu. Tapi ini belum, sekali lagi belum mendalam anicca dukkha anattanya. Nanti makin lama makin mendalam dia mengetahui anicca dukkha anattanya. Ini baru awal munculnya pengetahuan mengenai ketidakkekalan itu. Itu awal baru. Jadi masih belum jelas kalau awal itu. Ya kadang-kadang muncul tahu, kadang-kadang tidak. Ya itu berarti masih belum jelas. Nanti makin lama dia akan menjadi makin jelas sekali. Itu yang namanya sama sana nyana. Ya, udaya baya nyana. 4. Udaya baya nyana. Dengan memiliki nyana ini, seseorang dapat menyadari bahwa gerakan naik turunnya perut itu terdiri atas 2, 3, 4, 5 atau 6 tingkatan. Naik dan turunnya perut lenyap berselang-seling. Berbagai perasaan lenyap setelah disadari beberapa kali. Terlihat cahaya yang terang seperti lampu listrik. Permulaan dan pengakhiran dari gerakan naik turunnya perut lebih terasa. Akhirnya, orang akan merasakan bahwa ketika pernapasan berhenti pada waktu beristirahat yang berulang-ulang, badan seperti jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam, atau terbang dengan pesawat terbang, atau naik dengan lift, tetapi sebenarnya badan masih tetap diam dan tidak bergerak. Ya, jadi di dalam udaya baya nyana itu yang namanya ketidakkekalannya itu lebih terinci. Jadi lebih terinci, pelan-pelan, potong, terdiri dari beberapa bagian. Tidak hanya muncul lenyap, tapi munculnya itu ini muncul, kemudian lenyap, itu terlihat lebih terinci, lebih pelan-pelan, lebih ya sedikit demi sedikit itu munculnya, ya muncul lenyapnya itu. Kemudian di sini kalau ada tambahan penjelasannya seperti bisa
gerakan badan naik turun dan sebagainya, itu sebenarnya pengalaman yang spesial. Buat masing-masing orang bisa lain, bisa beda, ya tergantung daripada ya bisa jadi kebiasaan sehari-harinya, tergantung juga dari apa karakternya atau ya karma yang lampaunya, dia punya pengalaman beda-beda. Tapi yang jelas Udayabaya Nyana itu maksudnya adalah pengetahuan tentang ketidakkekalannya itu menjadi terinci, kecil-kecil, ya, kecil-kecil, sepotong demi sepotong, tidak secara global, tapi secara kecil-kecil. Jadi nanti itu kalau kita secara global itu kadang-kadang kita nganggap itu tidak, itu belum bisa tahu kalau itu tidak kekal karena global, kelewat besar. Tapi kalau makin kecil itu bisa tahu bahwa memang betul ada yang namanya ketidakkekalan itu, yang namanya anicca itu, gitu. Ya makin rinci gitu lah, makin rinci. Yang seringkali kita pahami mengenai ketidakkekalan itu memang secara global. Itu yang membuat kita tidak mengerti sebenarnya mengenai tidak kekal itu. Itu seperti slow motion gitu ya Pak? Iya, sebenarnya itu menjadi pelan-pelan. Kalau yang ini seperti terbang dengan pesawat terbang jatuh dalam jurang segala macam itu menandakan apa, Bante? Pengalaman spesial. Tapi tidak membawa Nggak pada ada. satu Nggak. skill khusus atau pemahaman khusus. Ya pengalaman orang masing-masing. Ketika kita menggunakan meditasi, anak-anak satu bisa ada. Lalu kita kan sudah terkonsentrasi menggunakan meditasi itu tentang nafas itu. Lalu tiba-tiba menjadi apa ya? Kita seperti melihat, oh ini loh kayak cahaya terang itu Bante. Belum. Terus selain itu juga, selain dari cahaya itu Bante, seperti ini yang dikatakan jatuh atau segala macamnya ini Bante ya. Tiba-tiba badan itu tersentak Bante. Apa itu menjadi rintangan atau seperti apa Bante? Meditasinya itu samatha atau vipassana? Lebih ke wipassananya, samatanya Bante? Samatha enggak akan. Enggak seperti itu? Enggak. Oh. Samatha itu nanti bentuk-bentuk pikiran itu seperti itu muncul. Berarti nanti masuknya ke 40 kasina itu Bante? Enggak, itu gangguan. Gangguan? Niwarana. Oh baik Bante. Niwarana. Terima kasih. Ini sebenarnya pengalaman-pengalaman ini jangan dijadikan standar ya. Jadi kalau Udayabaya nanti mesti jatuh seperti jatuh dalam jurang, ya jangan distandarisasi seperti itu. Ini kan pengalaman orang, pengalaman pribadi orang, ya. Seperti orang naik pesawat, jatuh dari pesawat atau wah jatuh temenan malah pesawat. Ya enggak, ini kan hanya pengalaman individual gitu. Jadi jangan dijadikan sebagai standarisasi yang pencapaian ini. Justru pengetahuannya itu yang penting, yaitu bagaimana kita akan menjadi lebih rinci, lebih detail, ya apa yang namanya ketidakkekalan itu. Karena nanti akan menembus. Setelah dari situ lebih detail, dia akan masuk ke dukkha dan ke anatta. Kalau ini tidak rinci, tidak detail, nanti sulit untuk bisa lihat dukkha dan anatta. Tidak bisa itu, susah. Ya. Terus bangga nyana. 5. Bangga nyana. Pengakhiran dari gerak naik turunnya perut lebih terasa. Naik turunnya perut terasa samar-samar, terasa lenyap, dan kadang-kadang terasa tidak ada apa-apa. Gerakan naik turun dan kesadaran atau pikiran, cita, terasa seolah-olah lenyap. Pertama-tama rupa, materi atau jasmani yang mengendap, tetapi cita masih bergema. Kemudian gerakan naik turun segera lenyap, demikian pula kesadarannya. Jadi, cita dan objeknya lenyap bersama-sama. Terasa panas seluruh badan, terasa diri seperti ditutupi oleh jaring. Segala sesuatu kelihatannya seolah-olah dalam suasana yang penuh kesuraman, sangat kabur dan remang-remang. Kalau melihat pada langit, seolah-olah ada getaran-getaran di udara. Gerakan naik dan turun sekonyong-konyong berhenti dan sekonyong-konyong timbul lagi. Yang namanya bangga nyana itu ya saudara, itu jadi antara objek dan
objeknya. Jadi ya, objek kita meditasi ya. Dan kesadarannya kita subjek ya dalam ini kesadarannya. Nama dan rupanya itu sendiri juga mengalami itu anicca. Jadi bukan cuman yang tadi itu napasnya yang masuk keluar itu ya anicca, tapi ini semua juga anicca. Ya, jadi tidak ada yang tidak berubah. Ya, artinya ya kadang-kadang objeknya muncul, kadang objeknya tidak ada. Kadang kesadarannya muncul, kadang kesadarannya tidak ada. Ya. Nah, ini yang sampai kepada bangganya. Nah, itu step berikutnya, step langkah demi langkah itu. Jadi di sana artinya itu ya itu ketidakkekalannya itu menyeluruh, bukan cuman ya objek yang kita lihat saja, tapi itu semuanya juga enggak, kita lihat sendiri juga enggak kekal. Kita yang si pengetahui itu sendiri juga enggak kekal. Itu juga lenyap. Jadi nah itu nanti arahnya nanti kepada dukkha dan anatta. Ya, jadi tidak ada yang tersisa, tidak ada yang kekal di sana. Sampai sekecil apapun, sedetail apapun tidak ada yang kekal. Semuanya berubah. Bhaya nyana. 6. Bhaya nyana. Timbul perasaan takut, tetapi tidak seperti takut ketika melihat hantu atau setan. Tidak merasa bahagia, senang, gembira, atau nikmat. Terasa sakit pada urat-urat syaraf, terutama pada waktu berjalan atau berdiri. Terdapat bahaya dari perubahan-perubahan yang terus-menerus di dalam semua bentuk kehidupan. Semua bagian dari benda-benda ini menakutkan. Nama dan rupa yang dianggap sebagai sesuatu yang bagus atau indah sebenarnya tidak mempunyai intisari dan kosong sama sekali. Setelah nama dan rupa lenyap, tidak ada lagi yang menimbulkan rasa takut. Ini pengetahuan mengenai dukkha, ya dukkha. Kalau tadi itu bangganyana itu anatta itu sebenarnya, tidak ada aku, ya, tidak ada yang aku, semuanya berubah. Itu tidak ada ego yang kekal, tidak ada. Kemudian kalau ini rasa takut, ya, lalu tidak merasa senang, tidak merasa bahagia nanti, itu namanya dukkha nanti. Ya, timbul yang namanya pengertian dukkha. Nah, itu pelan-pelan anicca, dukkha dan anatta. Ya. Terus nomor 7. 7. Adinawa nyana. Gerakan naik turun menghilang sedikit demi sedikit dan kelihatannya hanya samar-samar dan suram. Nama dan rupa muncul dengan cepatnya, tetapi juga dapat disadari. Diri terasa buruk, jelek, dan membosankan. Semua bentuk batin dan fisik menyedihkan. Adinawa itu ya membuat kita itu nanti larinya itu ketidaktertarikan, ya. Tidak tertarik kepada yang namanya nama dan rupa. Jadi tidak ada yang baik, tidak ada yang menarik lah, tidak ada yang membuat kita itu bisa suka terhadap nama dan rupa, itu tidak ada. Nama rupa itu sebenarnya ya tidak jelek, ya, buruk, ya, dan nantinya jadi membosankan itu karena tidak menarik. Jadi kehidupan ini nanti menjadi tidak menarik sebenarnya, dia akan menjadi. Tapi ya itu ya Bapak Ibu saudara sekalian, jadi kita lewatnya tidak menarik itu karena anicca dukkha anatta ya. Bukan tidak menarik karena stres atau karena putus asa, itu lain. Ini karena pengertian, pengetahuan bahwa semuanya itu berubah, semuanya itu ya penderitaan saja, yang adanya penderitaan dan tidak ada ego sebenarnya, ya karena semuanya berubah, tidak ada satupun yang bisa dianggap kekal, tidak ada. Ya, kalau kita mengatakan ego itu hanya bentuk pikiran kita, anggapan kita saja. Aku itu anggapan saya. Benar apa tidak? Belum tentu benar. Gitu. Ya, aku ini belum tentu benar. Nah, jadi yang jelas tidak ada aku. Itu pengertian aku juga sulit loh sebenarnya. Kalau tidak ke sini itu juga sulit. Karena aku ini sebenarnya yang seringkali orang itu menganggap bahwa
kebanggaan, identitas diri, terus diri ini aku. Nah, itu yang sebenarnya nanti hilang di sini. Ya, hilang sebenarnya di sini. Ya. Jadi sebenarnya saya kasih contoh ya, Mas Eko gitu. Eko itu hanya nama saja untuk membedakan Eko dengan Bulani. Tapi Eko sendiri hanya nama dan rupa. Bulani nama dan rupa, Bu Wena nama rupa. Untuk membedakan diberi nama Bu Wena, Bulani, Eko, Jotidamo. Dan nama rupa itu sendiri Anicca Dukkha Anatta. Tapi memang harus dikasih nama. Kalau tidak dikasih nama orang bingung. Ini siapa ya namanya? Ini siapa gitu. Jadi harus pakai nama. Tapi nama itu bukan merupakan sesuatu yang wah banget sebenarnya dalam agama Buddha. Nama itu hanya untuk membedakan saja antara satu sama lain. Jadi sebenarnya kalau orang mengerti Anicca Dukkha Anatta, mau namanya salah ngomongkan atau mau dibicarakan keliru namanya, salah le omong tok, ora masalah. Kalau orang Buddha sih begitu, tapi yang bukan Buddhis mungkin setengah mati jengkelnya, kesinggung, sakit hati dan segala macam. Aduh, nah itulah karena egonya gede. Itu kelihatan egonya gede, padahal itu ya what is in a name? Namanya membedakan aja satu sama lain. Tapi sebenarnya nama dan rupa. Nama dan rupa itu sendiri Anicca Dukkha Anatta. Tapi itu pengertiannya tinggi, saudara. Itu pengertian dhamma yang tinggi. Yang sebenarnya membuat kita bahagia. Karena apa? Ya kita tidak akan menjadi goncang menderita karena hanya urusan nama gitu. Iya, tidak masalah. Tapi ya kalau memang ada orang yang salah atau orang yang keliru, Sang Buddha katakan ya tunjukkan yang benar kayak apa. Misalnya kalau namanya Bulani diganti Bu Wena, itu salah loh, nama saya Lani misalnya begitu. Ya kasih tahu aja begitu. Tapi tidak usah kasih tahunya ribut kayak orang kayak dunia mau pecah. Kan seperti itu sebenarnya dimaksud. Ya memang kalau salah didukungkan seperti ya itu tidak begitu, namanya orang berbuat buruk dibiarkan aja. Orang berbuat buruk ya diberitahu supaya dia jadi baik seperti itu. Kalau buruk jadikan baik. Cuman ya kita tidak lalu menjadi dengan loba dosa dan moha begitu. Ya ini terus saja dulu nanti ya. Nibbida ya. 8. Nibbida Nyana. Semua objek kelihatan membosankan dan jelek, terasa seperti malas, tetapi kemampuan untuk mengenal dan menyadari sesuatu masih berjalan dengan baik. Tak ada keinginan untuk bertemu atau bercakap-cakap dengan orang lain dan lebih senang tinggal di kamar sendiri saja. Orang merasa bahwa keinginan-keinginan atau cita-citanya yang dahulu seperti kemasyhuran, kemewahan, kemegahan, dan lain-lainnya tidak lagi merupakan kesenangan dan kegembiraan. Bahkan berubah menjadi kebosanan setelah menyadari sendiri bahwa manusia itu tercengkeram dan terseret ke dalam kelapukan. Semua manusia dan makhluk lain, bahkan para dewa dan para Brahma, tidak ada yang terkecuali semasih diliputi oleh bentuk-bentuk ini, di mana masih ada kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian, tidak terdapat perasaan kenikmatan yang sejati. Kebosanan timbul sebagai dorongan yang keras untuk mencari nibbana. Nah, di sini sebenarnya nibbida ini akan membuat kita itu bisa mengikis kotoran batin. Nanti kotoran batin kita itu menjadi dikurangi, ya berkurang. Ya dengan ini, dengan kita menjadi membosankan, jelek dan semua itu nanti otomatis yang namanya loba dosa moha itu menjadi berkurang. Nah ini latihan untuk menghilangkan kilesanya kotoran batinnya di sini. Ya dan seterusnya nanti sampai ke bawah. Itu semua yang namanya kotoran batin akan dihilangkan seperti disikati satu persatu, bersih. Begitulah. Nah, ya. Coba Mas Eko agak cepat. Ya, Muncintu. 9. Muncitu Kang Yata Nyana.
Seluruh badan merasa gatal, seperti digigit-gigit semut atau seperti ada binatang kecil yang merayap pada muka dan badan. Terasa kurang senang, gelisah, dan bosan. Ada keinginan pergi dan menghentikan latihan meditasinya. Ada pula yang ingin pulang karena merasa bahwa paramitanya atau perbuatan-perbuatan baiknya belum cukup kuat. Nah, di sini sebenarnya ini kondisi-kondisi daripada kotoran batin, kondisi-kondisi daripada kilesannya itu muncul. Nah, memang harus dimunculkan supaya bisa dihilangkan. Kalau tidak dimunculkan nanti tidak bisa hilang. Terus. 10. Pati sangka nyana. Terasa ditusuk-tusuk di bawah kulit dengan benda-benda tajam di seluruh badan. Timbul bermacam-macam perasaan yang mengganggu, tetapi setelah disadari 2 atau 3 kali, semua itu menjadi lenyap. Terasa mengantuk, badan menjadi kaku, tetapi pikiran masih aktif dan pendengaran masih bekerja. Badan terasa seperti ditindihin batu atau kayu. Seluruh badan terasa panas, muncul perasaan tak senang. Kembali lagi ini kotoran batin akan keluar. Jadi nanti badannya tidak kepena, apa segala macam tidak kepena. Ya. Nomor 11. 11. Sangka rupeka nyana. Tidak ada perasaan takut, tidak ada perasaan senang, tetapi agak seperti acuh tak acuh. Naik turunnya perut hanya disadari sebagai nama dan rupa saja. Tidak ada perasaan gembira atau perasaan sedih, tetapi pikiran dan kesadaran pada saat itu tetap terang. Ingatan, pengenalan, atau kesadaran tidak mengalami kesukaran-kesukaran. Konsentrasi pikiran berjalan baik, tetap tenang dan halus dalam jangka waktu yang lama. Seperti sebuah mobil yang berjalan di atas jalan yang datar dan rata. Ada perasaan puas dan mungkin lupa dengan waktu. Samadhi atau konsentrasi menjadi kuat dan lekat, seperti adonan tepung yang diremas-remas oleh tukang roti yang pandai. Dapat dikatakan bahwa penyadaran dan pengenalan di dalam nyana ini berlangsung dengan mudah dan memuaskan. Orang mungkin dapat lupa dengan waktu yang telah dilewatinya dalam latihan itu. Mungkin ia telah duduk selama 1 jam atau lebih, padahal mulanya ia hanya ingin bermeditasi 30 menit saja. Sangkaru PK, UPK nyana. Jadi UPK itu keadaan seimbang daripada bentuk-bentuk pikiran kita. Ya, jadi di sana setelah ini semua kotoran batin keluar, lalu timbul keseimbangan, ketenangan di dalam pikiran kita, gitu maksudnya. Terus anuloma. 12. Anuloma nyana. Di sini anuloma nyana diuraikan dalam bentuk tilakana, anicca, dukkha, anatta sebagai berikut. Anicca, orang yang biasa melatih diri dalam kebersihan atau kesucian dan sila-sila akan mencapai magga melalui perenungan tentang anicca. Gerakan naik turun perut menjadi cepat, tetapi sekonyong-konyong berhenti. Ia menyadari atau mengetahui dengan terang tentang gerakan naik turun itu yang berhenti. Menyadari sikap duduk atau sentuhan-sentuhan badannya dengan jelas. Keadaan pernapasan yang cepat itu adalah cora anicca. Dan pengenalan atau kesadaran terhadap proses berhentinya pernapasan itu adalah anuloma nyana. Tetapi janganlah hendaknya ragu-ragu atau dipikir-pikirkan. Proses berhenti ini harus disadari dengan nyata. B. Dukkha. Orang yang biasa melatih diri dalam samatha, meditasi ketenangan, akan mencapai magga melalui perenungan tentang dukkha. Kalau ia berlatih menyadari naik turunnya perut, sikap duduk atau sentuhan-sentuhan pada badan, maka hal itu akan terhalang. Kalau ia terus melanjutkan menyadari naik turunnya perut, sikap duduk atau sentuhan-sentuhan pada badan, maka terjadilah proses berhenti. Keadaan pernapasan yang terhalang ini adalah corak dari dukkha. Dan pengenalan atau kesadaran terhadap proses berhentinya gerakan naik turun ini atau terhadap sikap duduk atau sentuhan-sentuhan pada badan ini adalah anuloma nyana. C. Anatta. Orang yang biasa melatih diri dalam vipassana, meditasi pandangan terang,
yang senang dengan vipassana dalam kehidupannya yang dulu-dulu, yang mencapai magga melalui perenungan terhadap anatta. Jadi, naik turunnya perut menjadi tenang dan teratur, jangka waktu dari gerakan naik dan gerakan turun sama, dan kemudian berhenti. Gerakan naik turunnya perut atau sikap duduk atau sentuhan-sentuhan pada badan kelihatan dengan terang. Keadaan pernapasan yang halus dan teratur itu adalah corak dari anatta, dan pengenalan atau kesadaran yang terang terhadap proses berhentinya gerakan naik turun ini atau terhadap sikap duduk atau sentuhan-sentuhan badan itu adalah anuloma nyana. Nah, ini saya jelaskan. Jadi ini tergantung orangnya yang melatih meditasi. Kalau orangnya itu silanya baik, biasanya anicanya itu jelas banget. Anicanya lebih jelas, kemudian dukkha dan anatta. Kalau orangnya suka dengan samatha bhavana, sering latihan samatha bhavana, itu dukkanya lebih dulu yang jelas, anicca dan anattanya menyusul. Sedangkan kalau orangnya sudah bolak-balik senang latihan vipassana, maka anattanya lebih dulu yang muncul, baru anicca dan dukkha menyusul. Jadi sebenarnya 3 in 1, anicca, dukkha, anatta. Tiga-tiganya itu sebenarnya satu kesatuan. Yang itu menjelaskan mengenai realita, kenyataan kehidupan itu adalah anicca, dukkha, anatta. Jadi ini sebelum pindah kepada Kotrabu, ini pintu menuju kepada Nibbana. Sebenarnya dalam vipassana bhavana itu yang penting banget ajarannya itu adalah anicca, dukkha, anatta. Mendalami anicca, dukkha, anatta itulah sebenarnya yang bisa membuat kita itu menjadi orang yang baik sebenarnya menurut agama Buddha. Karena otomatis tingkah lakunya, ucapannya, pikirannya itu jadi baik. Kalau dia itu mendalami anicca, dukkha, anatta. Kalau dia tidak mendalami anicca, dukkha, anatta, tidak bisa sebenarnya. Orang disuruh bertutur kata, bertingkah laku ataupun berpikir yang baik, itu sulit sebenarnya. Ya, itu. Terus kita sekarang pindah kepada ini pintu menuju kepada kesucian yang namanya Gotrabu. Gotrabu nyana. Silakan nomor 13. 13 Gotrabu nyana. Nama rupa bersama-sama dengan cita atau pikiran yang mengetahui proses berhenti itu menjadi diam, tenang, aman dan damai. Ini berarti bahwa orang telah mendapat penerangan dengan nibbana sebagai objeknya. Jadi, kalau pencerahan mulai pecah dan lenyap, maka Gotrabu nyana tercapai. Ini ketenangan dia mendapatkan ketenangan, ya, dan di sini sebenarnya nibbana sudah menjadi objek. Artinya orang sudah bisa melihat yang namanya bebas dari kotoran batin itu seperti apa. Nibbana itu padam total, padam dari kotoran batin. Padam kotoran batin itu bebas itu kayak apa? Nah, itu nanti di Gotrabu sebenarnya. Nah, itu bebas dari kotoran batin. Terus magga. 14 magga nyana. Magga timbul langsung pada saat perasaan pecah dan pencerapan kilesa hancur akibat dari putusnya belenggu-belenggu seperti sakaya diti, kekayalan dari aku, wicikica, keraguan-raguan, silabata paramasa, ketahyulan tentang upacara. Nah, di sini ada 3 belenggu. Ini sebenarnya kilesa juga asalnya. Kilesa itu kotoran batin. Itu yang menyebabkan 3 belenggu ini. 3 belenggu ini adalah belenggunya sotapati. Jadi kalau begitu orang sudah bisa menghilangkan 3 belenggu ini, maka dia sudah sotapati magga sebenarnya itu. Ya, jadi ini 3 belenggu ini belenggu kepunyaannya sotapati, tingkat kesucian pertama. Tingkat kesucian yang pertama, ya. Jadi itu akan dihilangkan pada saat magga nyana. Kemudian pala. 15 pala nyana. Pala nyana adalah hasil dari magga yang muncul langsung setelah timbulnya magga nyana. Dalam beberapa saat, 2 atau 3 saat, yang menjadi objek pala cita adalah nibbana. Nyana ini bersifat lokutara. Nah, ini sudah mencapai, nanti sudah jelas yang namanya nibbana itu udah kelihatan gitu. Nah, di situ
palanyana, tapi di sini dia mencapai sotapati, tingkat kesucian pertama, sotapati pala. Ya, terus pacawekana. 16 pacawekana nyana. Pacawekana nyana terdiri atas pertimbangan-pertimbangan mengenai masih adanya kilesa atau kekotoran batin. Dalam hal ini terdapat 5 macam pertimbangan sebagai berikut. A. Pertimbangan mengenai maga, yang berarti bahwa kita telah tiba pada maga ini. B. Pertimbangan mengenai pala, yang berarti bahwa kita telah mencapai pala atau hasil ini. C. Pertimbangan mengenai kilesa yang telah dihancurkan, yang berarti kita telah menghancurkan semua kilesa. D. Pertimbangan mengenai kilesa yang belum dihancurkan, yang berarti kita masih memiliki kilesa. E. Pertimbangan mengenai nibbana, yang berarti bahwa dhamma tertentu telah kita capai untuk menuju ke nibbana sebagai objek pikiran. Demikianlah proses tersebut dapat timbul di dalam diri seseorang dan dapat disadari dengan seksama jika orang melaksanakan vipassana bhavana. Nah, jadi kalau sudah mencapai ini, seorang sotapati itu akan tahu, oh saya sudah mencapai magga sotapati, pala sotapati, ada kilesa yang sudah saya hancurkan, yang 3 macam itu. Kemudian ada kilesa yang belum dihancurkan. Nah, kemudian pertimbangan mengenai nibbana berarti ada yang harus saya capai untuk selanjutnya, menghancurkan yang belum dihancurkan itu. Latihannya balik lagi ke nomor 1, 2, 3, 4, 5. Cuman tentu saja ini saya harus kasih catatan, karena beliau sudah mencapai sotapati, itu berlangsung agak cepat. Cepat. Tidak seperti kalau baru pertama kali berlatih, lamban, satu persatu, banyak masalah, banyak gojak-gajek, benar apa enggak, salah apa benar, segala macam. Nah, itu banyak tanya-tanya sama gurunya. Tapi kalau ini sudah pernah melalui itu, dia menjadi lebih cepat. Seret, langsung bisa menghabisin kilesa yang berikutnya. Langsung sakadagami, lalu sudah sakadagami, lalu mulai lagi anagami, itu juga berlangsung cepat, dan arahat juga cepat. Selesai. Pengertiannya seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi pelaksanaannya itu yang memang membutuhkan banyak hal. Selain pengertiannya seperti itu, sebenarnya ini pengertiannya, teorinya begini, tapi yang kita butuhkan apa? Yang pasti semangat untuk bermeditasinya itu. Wirya itu butuh, ya. Kesabaran, kanti sudah pasti, karena semangat itu selalu bersahabat dengan kesabaran, ya, harus sabar. Dan juga ya selain itu banyak berbuat kebajikan, karena itu menjadi pendukung, itu menjadi pupuk. Kalau kita nanam tanaman itu harus kasih pupuk. Nah, pupuknya itu, tanahnya, pupuknya itu harus baik. Nah, itu kebajikannya itu harus cukup. Kalau kebajikannya cukup, semangatnya ada, sabarnya ada, jadilah. Saya kira itu ya Bapak Ibu, ya, nanti saya diperingatkan, baru sebentar, 8:30 memang lebih 10 menit ya lebih. Ya, molor dikit. Tapi kalau tidak selesai nanti itu nanggung. Like next time, next topic. Ya, makasih ya. Selamat malam. Kita tutup dengan nama Karapata.